Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Keributan yang terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah atau DPD periode 2024-2029 rupanya berbuntut panjang. Ketua DPR yaitu Sultan Najimuddin diketahui telah menemui secara langsung dengan Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mengutarakan permintaan maaf telah menunjukkan sisi negatif atau sisi gelap dari para dewan kita. Bagaimana tidak teman-teman? Keributan yang terjadi saat rapat paripurna untuk penentuan siapa yang akan memimpin DPD ini viral, bahkan juga sampai bocor ke luar negeri. Dalam beberapa berita yang saya dapat, media-media luar negeri juga menyoroti tindakan atau keributan yang terjadi, padahal para dewan DPD ini baru saja dilantik beberapa jam. Dan tentu ini telah mempermalukan nama baik bangsa Indonesia, nama baik Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Dan ini tentu tidak menjadi start yang sangat bagus, bahkan menjadi catatan buruk bagi para dewan perwakilan kita, baik DPR ataupun DPD. Dan hari ini teman-teman, kita telah mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait pertemuan antara Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dengan Ketua DPD terpilih periode 2024-2029 Sultan Najimuddin. Bagaimana pertemuan kedua pimpinan tinggi lembaga negara ini? Apakah Pak Prabowo memaafkan dan bagaimana respon Pak Prabowo terkait keributan-keributan yang terjadi di DPD? Kita bakal langsung saja simak video selengkapnya. Kami baru saja diterima oleh Bapak Menhan, Presiden terpilih. Karena memang baru 2 hari yang lalu kami baru secara resmi terpilih dan dilantik menjadi pimpinan DPD, pimpinan lembaga negara DPD, dan baru tadi malam selesai proses pemilihan pimpinan MPR dan DPD, dan baru saja dilantik tadi pagi. Jadi tentu kami sebagai pimpinan lembaga tinggi negara terpilih sowan sama beliau, diterima dengan baik dan diskusinya bagus sekali. Gitu. Tadi ini kan pertemuan pertama juga ya Pak, dan beliau kan tidak hanya sebagai Menhan tapi beliau juga sebagai Presiden terpilih. Mungkin ada pesan apa yang disampaikan dari pimpinan DPD ini kepada Bapak Prabowo tadi? Ya, kalau dari kami yang menyampaikan pertama tadi bahwa kami baru terpilih, kedua kami dari posisi parlemen, posisi DPD yang memang sebagai representasi masyarakat daerah di pusat akan sangat mendukung program-program pemerintah ke depan Presiden terpilih ya untuk 5 tahun yang akan datang, yang akan dilantik tanggal 20 Oktober. Nah, semua demi kebaikan daerah dan bangsa. Tentu program eksekutif di bawah kepemimpinan beliau nanti akan kami dukung. Kami sampaikan juga bahwa ya dinamika politik pasti ada, tapi komitmen kita adalah komitmen kebangsaan, komitmen kenegaraan. Program yang baik pasti kita dukung, dan kami yakin dan percaya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, ya Mas Gibran yang itu melanjutkan estafet kepemimpinan dari Pak Presiden Jokowi akan berjalan dengan baik, bahkan akan lebih baik. Pak Prabowo mungkin ada titik pesan khusus gitu ke DPD yang baru gitu di bawah pimpinan Pak Sultan, dan setelah ini Pak Sultan beserta jajaran DPD pimpinan akan kemana lagi gitu, mungkin kunjungan gitu. Baik, strong point yang beliau sampaikan selalu, seminggu lalu kami juga diterima bahwa kita harus bersatu, kita harus kompak, kita harus solid. Kenapa? Karena modal kekayaan terbesar kita itu adalah kekompakan kita. Boleh berbeda pendapat, boleh berpartai politik, boleh mengikuti pemilu setiap 5 tahun, habis sudah berangkulan. Bahwa nanti akan bertanding lagi, beliau bilang udah bertanding lagi, tapi selesai pertandingan kita berangkulan membangun bangsa. Beliau selalu sampaikan itu, bahwa persatuan, kesatuan, kekompakan itu adalah modal terbesar kita untuk mempercepat bangsa ini menuju istilahnya menuju cita-cita yang selama ini kita inginkan. Kunjungan selanjutnya mungkin dari DPD setelah dari Pak Prabowo kemana lagi nih Pak Sultan? Ya, saya tadi juga kebetulan di sela-sela pelantikan pimpinan MPR, kami juga tadi
Dia merasa tersanjung juga tadi langsung bisa bicara dengan Pak Presiden Joko Widodo. Beliau menghubungi lewat telepon, beliau mengucapkan selamat karena beliau masih ada di Bulukumba sebagai penata di daerah. Beliau sampaikan selamat, ke depan harus, intinya ke depan itu harus lebih guyup, lebih baik, sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ke depan itu tensi politik kita harus kita kontrol dengan baik, sehingga benar bahwa modal terbesar kita itu solid, kompak, bersatu. Ya, tanpa mengurangi ya dinamika, kekritisan, tapi kalau tujuannya sama pasti semua akan menjadi gampang. Pesan beliau tadi, ada kutipan beliau yang saya ingat betul tadi. Ini momentum yang terbaik buat rakyat saya akan lakukan. Beliau sampaikan tadi, pokoknya yang mulai dari program makan berdiri, saya betul-betul bilang saya tidak punya kepentingan yang lain-lain lagi. Saya tidak mencari apa-apa. Saya hanya mau melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Itu saya sampaikan, Pak, ini saya merinding. Dia bilang, iya, betul itu. Saya nggak punya pikiran yang lain. Pokoknya yang terbaik buat bangsa ini saya akan buat. Saya akan lakukan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan secara langsung dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI periode 2024-2029 Sultan Najimuddin yang menerangkan isi pertemuannya dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kita ketahui teman-teman, memang para dewan kita masih perlu banyak perbaikan di sana sini, baik soal pemberantasan korupsi, praktek suap, dan juga banyak hal lain. Tapi kita tentu berharap teman-teman DPD bisa membawa aspirasi masyarakat daerah ke pusat untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Jangan sampai ada lagi suatu daerah yang tertinggal, tidak mendapatkan akses jalan, tidak mendapatkan akses listrik, yang masih tidak tersentuh oleh negara. Kita pun tentu berharap teman-teman kejadian kemarin, keributan yang diperlihatkan oleh para dewan kita yang mulia, yang saling yang hampir saja baku hantam saat rapat pemilihan ketua DPD tidak kembali terulang. Karena tentu ini akan mencoreng nama baik Presiden, nama baik negara Indonesia, dan juga nama baik bangsa Indonesia. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.